Untuk itu kita akan segera memulai sesi kedua yang akan dibawakan oleh Pak Rizal Bror Bahawaris yang sudah hadir dan juga ada Pak Anugrah Azhar ya Pak. Sesi kedua ini juga akan dilangsungkan selama 40 menit ke depan. Bagi para peserta yang ingin bertanya silakan langsung mengirim pertanyaannya ke link yang tadi ya. Baik, sesi kedua silakan dimulai Pak. Terima kasih. Pak Azhar, saya mulai dulu mungkin. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, teman-teman mahasiswa. Ya, Pak. Terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Mungkin kita mulai dari yang dasar-dasar dulu. Saya ambil layarnya ya. Sudah keambil Bapak Ibu layarnya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Jadi dokumennya nih saya akan share, jadi Bapak Ibu bisa ngikutin agenda today yang update menyesuaikan keadaan di lapangan ya. Jadi ini yang paling baru. Jadi, sebentar saya share dulu ke chat. Nah saya mungkin cerita dulu tentang gambaran umum ya. Kelihatan Bapak Ibu ya tulisan ini ya? Kelihatan Pak. Pak Moderator. Oke, saya akan gambaran umum. Pertama kita akan sebenarnya mau kuis tapi saya tunda aja nanti setelah setelah istirahat lah ya. Kemudian sekilas presentasi sedikit ya, hello world-nya gitu. Dan nanti kita akan ada eksperimen, nanti saya kasih code-nya Bapak Ibu nanti masuk ya. Dan ini detail-detailnya, komponen-komponen detail nanti di dalam sana. Dan di akhir mungkin kita kalau sempat ke arah IEEE conference. Jadi saya ulangi materi yang kita mau kejar ya. Hello World ya, biasa seperti kita programming biasa. Kemudian komponen-komponen dasar dari latex ya, macam-macam itu contohnya grafik, matematik dan pertanyaan tadi reference dan beberapa yang lain kalau sempat. Kemudian first paper, jadi kombinasi dari semuanya itu dari komponen tadi dikombinasikan dan dibuat menjadi paper sederhana gitu. Dan kemudian kalau sempat juga Beamer ya, saya mungkin yang bawakan atau Pak Azhar. Dan yang terakhir juga kalau sempat kita akan IEEE conference ya. Saya mulai dengan yang dasar dulu ya. Saya coba live aja ya. Ini kalau Bapak Ibu overleaf ya. Overleaf. Kan udah ada akun ini kan? Betul ya? Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, account-nya ini kalau kita lihat dia ada paling kiri sekali yang berupa list project, kemudian title project, owner, dan seterusnya. Nah, yang perlu kita ingatkan, jadi setiap Bapak Ibu nanti mau kotak-kutik, paling aman adalah kita copy dulu. Misalkan ini saya, misalkan certificate template ya. Sebelum saya apa-apain ya, nanti Bapak Ibu. Udah masuk overleaf masing-masing belum nih? Sudah Pak, sudah. Udah ya, oke. Misalkan nanti kalau ketemu tinggal klik nih, certified. Kemudian saya bikin more ini ada kita pilih make a copy. Jadi langkah paling dasar sebelum kita ngapa-ngapain nanti Pak Azhar akan jelasin adalah kita make copy. Kalau kita ngambil dari template, ya. Misalkan saya make copy, saya template saya tulis saja make copy 1, saya udah buat beberapa. Maka dia akan ada make copy 1 dan kita mulai utak-utik. Oke. Nah, yang kedua yang perlu kita lihat adalah tadi yang agenda kita tadi tentang Hello World. Ya, mungkin saya izin Pak Azhar saya nyanyikan yang Hello World dulu ya. Nanti yang sisanya, yang susah-susah, Pak Azhar aja ya. Saya yang gampang-gampang aja. Oke. Nah, kita mulai dengan yang Hello World. Cara paling gampang ya seperti biasa, cari aja di overleaf, klik Hello World. Nah, ini ada. Berarti ada template Hello World. Ya. Bapak Ibu udah dapat semua? Nah, kalau udah ada, Bapak Ibu klik aja. Kalau saya kecepatan, mohon dikoreksi ya, saya akan nyesuaiin.
Nah, ini template Hello World. Nah, ini. Ya, saya akan jelaskan sedikit ininya apa konsepnya. Jadi, ini yang ada template, ada source, ada download PDF. Kalau kita punya output, itu biasanya PDF. Jadi kalau Bapak Ibu kalau ngasih ke conference apa dia download di sini PDF. Nah, kalau PDF di download, ya misalkan download ya, dia akan keluar PDF-nya Hello World seperti ini. Ya kelihatannya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kemudian template-nya. Kalau kita buka as template, ya kita buka as template, ya, saya ambil as template, maka dia akan bikin struktur dari LaTeX teorinya nanti di Pasar akan sampaikan juga, tadi Pak Irman juga udah sampaikan ya. Mirip seperti coding biasa, dia ada main, ya ada main, tapi dia bisa manggil-manggil package-package yang lain. Nanti kita jelaskan juga detailnya. Nah, body sederhananya itu seperti ini. Ya, jadi main, dokumen, hello world, ya gitu ya. Bapak Ibu udah dapat ini semua? Kalau udah, Bapak Ibu tinggal compile. Ya. Sekarang kita coba menambahkan sesuatu di sini. Misalkan nama kita, ya, dan biasanya mungkin pagi, siang, atau sore atau apa. Ya. Hello world, welcome. Bapak Ibu boleh tambah yang bebas. Bror. Oke. Misalkan gitu. Good morning misalkan. Ya. Udah. Setelah kita ngetik, kita recompile. Ya mirip kayak DC, dan segala macam itu yang bahasa compiler, kita klik, dia akan generate. Nah ini udah ada, dan kita tinggal download. Nah kalau kita biasanya kirim, kadang-kadang hanya PDF, tapi kadang-kadang juga dengan source package. Nah, ya, source package, kita bisa ambil di sini ya. Nanti kalau ada menu-menu juga ada. Atau kita bisa tampilkan dengan rich text. Ya. Oke. Sampai di sini apa ada yang belum hello world? Atau kita lanjut? Bagaimana para peserta? Bisa dilanjut? Iya, dilanjut. Iya, baik Pak. Lanjut saja Pak. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Saya lanjut. Kita masuk ke naik sedikit ya. Mungkin Pak Azhar mau isi sebentar? Pak Azhar? Pak Azhar? Ya Pak. Anugrah Azhar. Ya, silakan Pak Azhar biar gayung bersambut. Ya, silakan. Saya stop sharing. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak. Perkenalkan, saya Anugrah Azhar, biasa dipanggil Azhar. Kali ini kita akan coba membuat dokumen sederhana dulu, karena pada dasarnya ketika kita sudah bisa membuat sebuah dokumen sederhana, dokumen yang lebih kompleks juga akan mengikuti. Ya baik, ini kita akan coba buat. Mungkin di sini saya akan coba sebutkan dulu beberapa agenda yang nantinya akan kita coba lakukan. Di antaranya, kita pertama seperti kita mengetik di Word, yang namanya huruf itu bisa dicetak miring, cetak tebal, kemudian di garis bawah kita akan menggunakan format itu dulu. Kemudian yang kedua, kita akan membuat sebuah formula matematik, karena keuntungan kita menggunakan LaTeX, formula matematiknya itu sudah diberi nomor dan sudah ada label. Dalam artian ketika kita ingin memanggil sebuah formula itu, kita hanya perlu memanggil labelnya saja. Jadi misalkan menurut persamaan 2, jadi kita sudah tahu ya, menurut persamaan 2, bla 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 bla, nah kita tinggal men-cite labelnya itu saja. Kemudian kita akan membuat tabel dan seterusnya. Nah ini saya coba ambil layarnya dulu saja. Oke, sebentar. Saya share. Nah, agak lama ya.
Oke, Bapak Ibu bisa melihat layar saya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Oke, baik. Kita akan coba membuat sebuah dokumen sederhana. Tadi Pak Rizal maupun Pak Irman sudah menjelaskan terkait detail-detail maupun apa yang akan kita pelajari ke depannya. Pertama, kita akan coba membuat dokumen sederhana. Nah, ini yang pertama kita lakukan, mungkin Bapak Ibu karena sudah punya akun Overleaf, tinggal masuk saja. Jadi ini tampilan yang ada di akun saya. Di sebelah kiri itu terkait project, di sebelah tengah ini adalah project-project yang ada atau yang akan kita coba buat. Nah, ini ke depannya mungkin ini saya coba preview dulu saja. Kedepannya mungkin kita akan coba membuat dokumen seperti ini. Ini dokumen sederhana yang akan kita coba lakukan. Jadi ada formula matematik, ada tabel, ada gambar, kemudian membuat daftar pustaka beserta membuat format citasi. Kira-kira reviewnya seperti ini. Oke, ini saya coba kembali lagi ke menu sebelumnya. Nah, di sini kita ingin membuat sebuah project sederhana. Jadi yang perlu kita lakukan yakni klik new project. Nah, kita pilih blank project saja. Dalam artian kita ingin membuat sebuah dokumen dari scratch atau dari nol ya, dari nol sekali. Kita ingin membuat sebuah dokumen dari nol. Adapun di bawah itu banyak sekali pilihan ya terkait academic journal, terkait book, formal letter dan seterusnya. Ini bisa nanti Bapak dan Ibu explore sendiri lebih lanjut. Nah, ini kita akan coba pelajari dasar-dasarnya dulu saja. Pertama kita klik blank project, kemudian kita beri nama project ini apa. Misalkan saya tulis project ini sebagai pelatihan latex. Saya bisa buat project ini seperti ini, pelatihan latex, kemudian saya klik create. Ini menunggu sebentar. Nah, kemudian setelah masuk, ini adalah lembar kerja yang akan kita coba edit. Nah, di sini di sebelah kiri itu source code-nya ya. Jadi yang sebelah sini ada teks, ini teks utamanya. Jadi Bapak Ibu saya beri waktu dulu, apakah sudah masuk ke dalam menu seperti ini? Ya, sudah. Ya, alhamdulillah. Oke, jadi di sini di bagian tengah ini adalah source code yang nantinya akan dikompil menjadi output berupa PDF di sebelah kanan. Jadi paling kanan ini kita lihat ini ada title, ini judulnya pelatihan latex, kemudian ini autornya siapa, karena saya pakai akun Gmail Anugerah 92, Azhar 92, Anugerah 92, maka nama ini. Kemudian ini saya coba perbesar mungkin biar kelihatan ya. Oke, jadi di sini ada date, kemudian ada bikin dokumen, make title, dan seterusnya. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Rizal tadi, maupun Pak Irman, jadi di dalam sebuah dokumen latex, jadi pertama kita harus memilih dokumen kelas A itu apakah artikel, atau beamer, presentasi, dan seterusnya. Itu bisa di-explore lebih lanjut. Oke, kemudian di sini ada use package, ya ini adalah package yang nantinya akan kita gunakan sesuai kebutuhan. Misalkan untuk gambar, biasanya kita gunakan package tertentu dan seterusnya. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat strukturnya. Dari bikin dokumen, make title, kalau misalkan saya tulis make title, jadi ini akan dibuat judul oleh latex itu sendiri. Kemudian ini ada section introduction. Kalau misalkan biasanya kita kalau bahasa Indonesia mungkin ini bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Dan setiap dokumen latex pasti diakhiri dengan end dokumen. Jadi mirip-mirip seperti code ya. Jadi code kalau misalkan code biasanya program apa paling bawah adalah end program. Kira-kira strukturnya seperti ini. Oke. Pertama yang akan kita coba lakukan adalah membuat kalau misalkan paper, entah itu conference paper maupun untuk jurnal, kita coba buat abstrak ya. Jadi enaknya latex itu kita biasanya sudah punya format sendiri untuk abstrak. Jadi bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah kita tinggal ketik backslash ini
keyboard Bapak Ibu itu ada backslash. Jadi ketika kita mengklik backslash, di sini akan muncul beberapa menu, beberapa pilihan. Kalau untuk membuat abstrak, kita tinggal klik backslash abstrak. Jadi tinggal pilih ini kita mau yang mana, kita klik begin abstrak. Nah, kita sudah punya istilahnya format untuk penulis abstrak. Nah, ini ketika kita compile nanti di dalam kolom yang dicepit oleh begin sama end abstrak ini akan menjadi isian dari abstrak itu sendiri. Misalkan saya tulis seperti ini, sebuah teks sederhana. Oke, saya tulis seperti ini. Cara mengkompilnya boleh seperti apa yang dilakukan oleh Pak Irman maupun Pak Rizal dengan mengklik compile. Tapi biasanya saya karena terbiasa kita di dokumen Word, biasanya Ctrl S ya untuk save. Ini pun sama, untuk mengcompile sebetulnya bisa kita klik, kita coba tekan Ctrl plus S sehingga yang keluar di sebelah kanan hasilnya seperti ini. Jadi di sini ada sebuah teks sederhana. Kira-kira seperti ini. Oke, ini terkait abstrak. Jadi abstraknya nanti akan menyesuaikan sesuai format atau template yang akan kita gunakan. Biasanya untuk sebuah dokumen jurnal maupun proceeding, template LaTeX itu sudah disediakan sedemikian rupa oleh publisher sehingga kita hanya perlu mengedit bagian-bagian yang akan kita tampilkan saja. Jadi itu istilahnya kita sudah dapat praktisnya. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Oke. Jadi ini untuk abstrak. Kemudian yang akan kita coba lakukan selanjutnya, ini mungkin saya akan coba tulis di sectionnya ini nggak introduction, saya tulis saja membuat teks cetak miring ya, cetak miring tebal dan garis bawah. Kira-kira kita akan coba bersama-sama menulis teks cetak miring tebal dan seterusnya. Oke, ini jadi sekarang bukan introduction lagi, judulnya sekarang sudah ganti. Jadi cek menjadi teks cetak miring tebal maupun garis bawah. Oke, bagaimana cara membuat teks cetak miring? Nah, ini kalau misalkan di Microsoft Word, karena itu memang diperuntukkan untuk memudahkan user, dalam artian sudah tersedia, kita tinggal blok, klik, italic, hasilnya seperti apa. Nah, untuk di LaTeX kita perlu sedikit effort, dalam artian kita harus masukkan kodenya itu. Jadi misal di sini kita ingin membuat teks cetak miring. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ketik teks kit ya. Jadi arti teks kit ini maksudnya teks italic. Kemudian semua yang ada di dalam kurung perawal ini akan dirubah menjadi teks dengan cetak miring. Jadi misalkan ini saya tulis cetak miring. Kira-kira seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita compile, hasilnya akan seperti ini. Teks cetak miring. Begitupun untuk cetak tebal. Cetak tebal ini kodenya adalah teks BF. Maksudnya BF itu bold font ya, bold font. Jadi teks ini akan dirubah menjadi teks dengan cetak tebal. Nah, ini saya misalkan tulis cetak tebal. Oke. Kita compile lagi. Jadi ini cetak miring, cetak tebal. Satu lagi biasanya garis bawah. Garis bawah mirip seperti di Word. Ini underline ya. Underline. Sebentar. Saya mau ini underline. Garis bawah. Oke. Jadi cetak miring, cetak lebal, dan garis bawah ini adalah perintah yang perlu kita lakukan. Ini pertama membuat teks cetak miring, mencetak tebal, dan garis bawah. Ini cetak tebal dan garis bawah. Bagaimana Pak Bro? Apakah mau masuk ke Google Classroom-nya dulu atau bagaimana? Pak Rizal? Ya, Pak Hasan, sorry. Oke. Kita mau dalam ini dulu pertanyaan. Pak
apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Boleh izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Baik. Untuk referensi atau dokumentasi atau contekan dari tag-tag yang kita butuhkan itu nanti kita nyonteknya kemana ya, Pak? Saya boleh jawab sedikit? Iya, silakan, Pak. Itu sebenarnya kalau kita pakai overleaf itu sudah ada kayak Eclipse-nya, ada panduannya. Mungkin Pak Azra silakan didemokan, Pak Azra. Oke, jadi seperti backslash yang seperti tadi, itu kalau nggak salah ada panduan sederhananya. Filenya itu saya lupa naruh di mana, tapi sebelumnya saya dikasih oleh Pak Brur ya, dalam bentuk PDF. Jadi gimana cara mempelajari LaTeX dalam 24 jam beserta komen-komen maupun kode-kodenya. Tapi pada dasarnya nggak harus semua kode kita kuasai, yang penting dasar-dasarnya saja itu sebetulnya sudah cukup bagi kita. Nah ini karena memang di sini kita akan coba beberapa hal yang biasanya penting di dalam sebuah paper. Di luar ini mungkin ada sangat banyak ya code maupun setting yang harus kita gunakan, tapi praktis untuk kali ini kita akan coba yang sederhana dulu saja. Nah untuk yang backslash seperti tadi itu kalau nggak salah ada di latex.org terkait kalau misalnya kita mau membuat teks cetak miring seperti apa, kemudian underline seperti apa, tabel dan seterusnya, itu sebetulnya semua kodenya itu sudah ada. Tinggal kita menyesuaikan apa yang mau kita outputkan ke dalam sebuah dokumen PDF punya kita. Kira-kira seperti itu. Untuk Pak Riza ada tambahan lagi? Saya rasa cukup, Asar. Silakan pertanyaan berikutnya mungkin. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya, bagaimana kalau misalnya tadi saya bikin nama proyeknya itu salah, pengen diganti? Oh, nama proyek salah mau diganti itu sebetulnya belakangan saja, Bu. Karena itu nanti di bagian proyek punya kita itu bisa di-rename, Bu. Itu tinggal di-rename dari luar, jadi tidak perlu kita mengubah isi kontennya. Karena itu kan hanya nama proyek saja. Nama proyek setelah menjadi PDF jadi, nantinya kan setelah jadi PDF tinggal kita ganti saja namanya seperti apa, gitu. Seperti yang kita mau. Gitu. Kira-kira seperti itu. Boleh menambahkan sedikit, Pak Azhar? Jadi seperti yang semula tadi kita bicarakan, sebelum melakukan apa-apa, copy dulu. Ya, betul. Jadi copy project-nya dulu, template aslinya baru kita utak-utik. Sebenarnya ada fasilitas lain yang kayak history gitu, tapi mungkin nanti kita akan diskusikan ya. Dia bisa connect juga ke GitHub dan seterusnya. Jadi kita bisa mundur 2, 3, undo-nya mau ke berapa juga bisa. Tapi paling aman memang itu tadi, di backup. Copy. Sesering mungkin. Ya, di copy. Silahkan. Iya baik Pak, atas jawabannya. Mungkin juga boleh Bapak cek di link di slide.do tadi, kan ada beberapa pertanyaan di sesi pertama yang terkait ke sesi Bapak ya Pak. Bisa langsung dijawab saja Pak mungkin. Pak Azhar mungkin ke layar. Ya, saya coba tampilkan di layar. Baik Pak. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan, diantaranya bagaimana LaTeX bisa membuat tampilan figur dengan grafik dari Excel. Nah ini sebetulnya ada, dan ini biasanya perlu kode yang cukup rumit. Nah untuk mengatasinya, alih-alih kita membuat grafiknya itu dari source data, kita convert dulu saja si datanya itu menjadi sebuah image atau sebuah gambar, sehingga di dokumen LaTeX kita hanya perlu menampilkan gambarnya itu saja. Karena walaupun ada, itu biasanya ribet gitu ya, dalam artian itu susah untuk diimplementasikan, walaupun sebetulnya bisa-bisa saja gitu. Tapi untuk memudahkan, kita biasanya untuk gambar atau grafik kita convert dulu saja dalam bentuk JPEG, PNG, atau biasanya file dalam ekstensi EPS. EPS itu biasanya nanti di-convert ke PDF, baru nanti dipanggil lagi oleh LaTeX. Kira-kira seperti itu.
kemudian menggunakan Markdown. Nah, ini saya belum begitu familiar Markdown itu seperti apa. Mungkin Pak Rizal pernah bergelut di Markdown ini atau bagaimana? Bapak Ibu, mungkin pertanyaan itu saya tunda dulu ya. Ada mat dan segala macam itu Markdown yang lebih canggih-canggih. Kita mulai mungkin yang agak basic-basic dikit ya. Nanti akan sampai ke sana kurang lebih. Oke, baik Pak. Oke, terkait Mendeley sebetulnya ada ekstensinya, tapi biasanya untuk LaTeX itu sendiri karena memang punya format penulisan bibliografi atau daftar pustaka sendiri, biasanya di jurnal-jurnal yang ingin kita cite itu menyediakan format dalam bentuk bibtex. Nanti kita akan sampai ke sana bagaimana kita mengambil sebuah sitasi dari sebuah artikel secara lengkap dalam format tertentu, misalkan format IEEE seperti apa, formatnya yang lain seperti apa, dan seterusnya. Kita akan nanti fokus ke formatnya IEEE. Oke, itu terkait beberapa pertanyaan yang ada di Slido. Nah, kemudian kelebihan LaTeX dibanding Microsoft Word tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Irman ya. Salah satu di antaranya memisahkan antara konten dan formatting. Jadi formattingnya beda, tiap publisher pasti formattingnya berbeda. Jadi ketika kita submit ke sebuah jurnal, terus dari jurnal itu mungkin ditolak atau bagaimana, nah kita ingin coba submit ke jurnal lain. Nah, kalau misalkan kita menggunakan Microsoft Word, biasanya ketika kita submit ke jurnal lain, formatnya itu sangat berbeda jauh, sehingga harus dirombak total filenya. Tapi untuk LaTeX, kita hanya perlu memindahkan kontennya ke dalam format yang disediakan oleh publisher lain tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin kita coba lanjut dulu saja bagaimana Bapak Ibu. Ini kita mungkin ada beberapa sesi juga terkait hal-hal yang perlu kita kuasai untuk membuat sebuah dokumen sederhana ya. Karena untuk dokumen yang lebih kompleks itu mungkin sesinya berbeda lagi. Hari ini kita coba dari yang paling sederhana, sehingga dari yang sederhana itu ketika kita belajar untuk belajar yang lebih kompleks, kita hanya perlu membiasakan diri melihat source code yang sudah ada di internet. Itu biasanya ada, sehingga kita tinggal menyesuaikan dengan apa yang ingin kita outputkan di dalam format PDF kita. Oke. Jadi section yang pertama ini terkait membuat cetak miring dan seterusnya. Nah, ini kita akan coba masuk ke section lain. Ini saya coba buat section baru. Ini saya akan coba menulis judul membuat rumus dalam dokumen LaTeX. Nah, ini kita coba membuat rumus dalam dokumen LaTeX seperti apa. Oke. Nah, di dalam dokumen LaTeX itu sebetulnya ada tiga cara. Pertama, itu persamaannya akan dibuat secara satu baris saja, atau persamaannya itu akan dibuat menjadi beberapa baris, atau satu lagi kita ingin membuat persamaan tanpa tanpa label. Nah, kita coba saja bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini cara menggunakannya adalah sama seperti ketik backslash. Dari sini kita coba begin. Nah, ketika kita menulis EQ, ini akan ditampilkan beberapa pilihan. Ada equation bintang. Nah, untuk equation ini output yang akan kita peroleh adalah sebuah persamaan bersama penomorannya. Sementara yang ada bintangnya, ini outputnya adalah sebuah persamaan tanpa nomor. Nah, kita biasanya gunakan yang ada nomornya. Kita coba pilih equation. Nah, ini secara otomatis akan membuat hasil seperti ini, begin sama end. Nah, ini kita tinggal ketik saja. Misalkan saya punya A sama dengan B ditambah C. Misalkan seperti ini. Nah, ini saya compile. Nah, di sini di sebelah kanan, Bapak Ibu bisa lihat, kita punya
sebuah persamaan A sama dengan B ditambah C dengan sebuah nomor 1. Ya, nomor 1 karena ini adalah persamaan nomor 1 punya kita. Nah, kemudian di persamaan ini juga biasanya kalau misalkan mungkin orang fisika, matematik dan seterusnya sering berkaitan dengan persamaan, misalkan menurut persamaan sekian kita harus menuju ke persamaan tersebut. Nah, ini kita bisa beri label. Kita beri label. Saya misalnya tulis ini label. Nah, ini kita tulis label. Labelnya kita mau menamai persamaan ini apa? Misalkan saya mau membuat persamaan ini dengan label ABC ya. Misalkan saya tulis seperti ini, labelnya itu ABC dan ini akan menuju ke persamaan ini. Oke, berikutnya ketika misalkan kita di dalam sebuah teks ingin memanggil persamaan ini, nah ini saya akan contohkan. Misalkan seperti ini, menurut persamaan. Nah, ini tinggal kita panggil saja persamaan ini. Panggilnya bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya kita sama seperti tadi backslash. Kemudian kita ref. Nah, kita tulis ref. Nah, ketika kita enter nanti ada pilihan refnya yang mana? Ya mau yang kosong, yang bawah atau yang ada sudah diisi dengan ABC. Nah, yang ada ABC-nya itu akan merujuk ke sebuah persamaan dengan label ABC. Nah, ini saya coba pilih seperti ini. Kira-kira gambarannya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Nah, hasil dari penulisan seperti ini seperti apa? Kita coba compile bersama. Nah, outputnya seperti ini. Menurut persamaan 1, karena referen yang merujuk ke ABC ini adalah persamaan 1. Nah, praktisnya apabila kita misalkan ada sebuah persamaan lain, misalkan saya membuat sebuah persamaan sebelum persamaan 1. Misalkan ini D sama dengan E ditambah F. Nah, saya beri label misalkan D, E, F. Nah, walaupun ini kita istilahnya geser sebanyak satu persamaan, outputnya akan mengikuti persamaan yang kita rujuk. Karena sekarang A ditambah B, A sama dengan B tambah C adalah persamaan 2, maka secara otomatis referensi yang kita cite pun akan berganti menuju persamaan 2, dan seterusnya. Jadi ini yang sangat-sangat memudahkan bagi orang-orang yang sangat sering bergelut dengan sebuah persamaan matematis. Kira-kira seperti itu. Ini untuk membuat rumus. Nah, kemudian terkadang kita pun ingin menulis sebuah rumus di dalam sebuah teks. Nah, bagaimana cara membuat sebuah rumus dalam teks? Nah, ini ada caranya. Caranya itu kita tinggal ketik dolar 2 kali. Nah, di tengah-tengah itu tinggal kita masukkan persamaannya apa. Ya, persamaannya apa? Misalkan saya mau tulis persamaan matematik, misalkan pi sama dengan 3,14 bla 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 bla. Nah, hasil dari sini, nah ini mungkin Bapak Ibu yang belum familiar terkait format penulisan matematik, ini sebetulnya ada simbol-simbol yang biasanya digunakan dalam matematik. Kan pi itu berapa, kemudian sigma dan seterusnya, itu ada tabelnya, jadi kita tidak perlu khawatir. Kita ingin menulis sebuah simbol matematik, itu formatnya ada. Nah, ini saya misalkan tulis seperti ini, hasilnya kita coba lihat bersama. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi tulisannya bukan garis miring PI, tapi berubah menjadi simbol Pi ya, yang nilainya 3,14 sekian-sekian. Nah, ini kalau misalkan kita mau tulis di dalam teks, menulis sebuah persamaan di dalam teks. Kira-kira seperti ini. Oke. Nah, ini terkait membuat persamaan. Kemudian hal lain yang perlu kita pelajari di dalam sebuah dokumen LaTeX adalah bagaimana cara menyisipkan gambar maupun tabel. Nah, kita coba pelajari satu persatu. Sekarang kita akan coba pelajari bagaimana cara menyisipkan gambar terlebih dahulu. Nah, ini saya buat section baru supaya kita kelihatan lebih runut. Saya buat section.
menyisipkan sebuah gambar. Nah, bagaimana cara menyisipkan sebuah gambar dalam dokumen teks? Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Irman tadi, jadi gambar, kemudian grafik, dan seterusnya, usahakan kita buat dalam sebuah format PNG atau JPEG dan gambar, sehingga nanti tinggal kita panggil saja. Nah, gambar ini biasanya harus kita satukan filenya bersamaan dengan file teks punya kita. Nah, ini kita di sebelah kiri itu hanya ada main text. Kalau misalkan kita ingin menyisipkan gambar, ya, yang mungkin yang harus kita lakukan adalah klik yang gambar upload ini. Kita bisa klik bersama, klik upload. Kemudian kita bisa memilih sebuah gambar dari komputer kita, tinggal di-upload, atau dari eksternal lain, dari eksternal web. Itu bisa dalam format upload maupun kita ngambil dari web. Nah, ini saya coba pilih saja dari komputer saya. Tadi saya sudah siapkan di desktop. Nah, ini adalah ini saya pilih sebuah gambar ini. Nah, ini kalau misalkan ternyata namanya kepanjangan, nah kita tinggal ganti, ini misalkan gambar satu misal. Jadi ini gambar satu yang saya upload ke Overleaf punya saya, dengan gambar burung dengan tulisan dalam text project. Nah, ini kalau saya kembalikan ke main text, bagaimana cara memanggilnya? Nah, ini kita coba bersama. Cara memanggilnya adalah sama seperti sebelumnya, kita ketik saja begin. Nah, ini ketika kita menulis FP, ini ada figure. Kita tinggal klik saja. Nah, ketika kita klik, ini akan muncul serangkaian code, yang dimana ini tinggal kita edit saja. Nah, dari sini kita bisa memasukkan gambar yang kita mau. Nah, karena tadi kita menamai gambar yang ingin kita tampilkan dengan gambar satu, maka ini include grafiknya saya tinggal masukkan saja ini gambar satu. Oke. Kemudian captionnya mau seperti apa? Nah, ini caption biasanya saya tulis ini adalah gambar satu. Kemudian sama seperti pada saat kita membuat sebuah persamaan, sebuah gambar pun bisa diberi label, sehingga in case di dalam sebuah teks kita ingin merujuk ke gambar tertentu, kita tinggal panggil seperti tadi, ref. Kalau misalkan ini fig my label, gitu. Misalkan ini saya ganti labelnya jadi gambar satu. Misalkan saya singkat saja gambar satu, kira-kira seperti ini. Nah, di sini sebetulnya ada salah satu hal yang sangat penting ketika kita ingin menyisipkan sebuah gambar. Tadi Pak Irman sudah jelaskan, ada yang dikenal dengan istilah package. Package itu dari dalamnya sebetulnya adalah code yang sedemikian rupa sehingga ketika kita panggil code itu, jadi formattingnya itu sudah mengikuti format tersebut. Nah, ini kalau misalkan saya compile, maka si gambar ini tidak akan muncul di sebelah kanan. Jadi saya akan coba dulu. Oke. Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan hanya ada tulisan gambar satu, figur satu, ini adalah gambar satu. Sementara gambarnya sendiri tidak muncul di sebelah kanan. Nah, oleh karena itu, di paling atas, ya, ini saya coba pelan-pelan saja, di paling atas, itu, di paling atas, di bagian use package, kita coba ketik seperti tadi use package. Nah, kita ketik nah di sini ada graphic X. Nah, kita pilih saja graphic X. Nah, ini adalah sebuah package yang di dalamnya memuat source code sehingga kita bisa menampilkan sebuah gambar. Nah, ini kalau kita coba kompilasi lagi. Nah, muncullah gambar, cuman gambarnya ini kegedean. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, bagaimana supaya gambar punya kita ini bisa muat di dalam dokumen? Artinya kalau kita tampilkan seperti itu saja, maka
si gambar ini akan ditampilkan sesuai ukuran yang sebenarnya, misalkan sekian piksel kali sekian piksel. Nah, supaya kita bisa mengatur gambar ini seperti apa, nah ini biasanya saya menggunakan, nah setelah include grafik, saya gunakan kurung siku kiri kanan. Nah ini ada beberapa cara. Biasanya saya menggunakan scale, jadi kita akan istilahnya persentase dari si gambar ini akan kita turunkan. Misalkan kita hanya perlu 20% dari ukuran gambar ini, maka saya tinggal tulis 0,2 yang akan membuat gambar ini menjadi 20% dari yang ada. Misalkan kita coba compile lagi. Nah, jadi gambarnya sekarang sudah ada di dalam dokumen punya kita. Di ukurannya hanya 20%. Kalau misalkan kita 20% kurang, saya maunya 50% ya. Kita tinggal ganti ini jadi 0,5. Jadi kira-kira seperti ini. Misalkan saya pakainya 20% saja supaya gambarnya terlihat masuk di dalam teks. Kira-kira seperti ini. Ini adalah cara-cara bagaimana menyisipkan gambar secara sederhana. Ini bagian nomor 3. Kemudian dari sini yang akan kita coba lakukan selanjutnya, ini tadi kita sudah mempelajari membuat teks miring, tebal, garis bawah, membuat persamaan, menyisipkan sebuah gambar. Nah, bagaimana dengan tabel? Nah, bagaimana dengan membuat tabel? Nah, ini kita coba buat saja section baru. Section menyisipkan, saya sama seperti tadi, menyisipkan tabel. Menyisipkan tabel dalam dokumen LaTeX. Compile. Nah, sekarang kita akan coba bersama-sama mempelajari bagaimana menyisipkan tabel. Nah, ini kalau misalkan di dokumen Microsoft Word, kita menempatkan gambar di sebuah posisi, gambarnya itu akan berada di posisi tertentu. Di posisi itu juga. Nah, di dalam dokumen LaTeX, ini sebetulnya gambar maupun tabel dia akan menyesuaikan sendiri dengan ketersediaan slot atau kekosongan dokumen ini. Misalkan seperti kita lihat menyisipkan sebuah gambar, harusnya di bawah sini itu langsung gambar. Nah, karena dokumennya itu tidak muat, biasanya gambarnya itu akan turun ke bawah. Tabel pun sama. Jadi biasanya supaya sama, nah ini ada perintahnya setelah bikin figure, ini ada H, garis miring tanda seru, artinya H-nya itu artinya adalah here, tanda seru itu harus di sini gitu. Kalau misalkan space yang ada di dokumen itu masih kosong, si gambar akan dipaksa ditempatkan di tempat yang sama persis ketika kita menulis source code. Namun, apabila ternyata di dalam sebuah dokumen itu space-nya itu tidak ada, maka walaupun kita paksa di sini H tanda seru, hasil gambarnya itu akan ada di dokumen yang lain, dalam artian tidak sama persis dengan posisi yang kita tempatkan. Nah, ini kita coba compile. Kalau misalnya kosong, dia akan ada di atasnya. Oke, karena dokumennya masih cukup, sehingga gambar ini akan naik ke atas. Ya, kira-kira seperti ini cara kerjanya LaTeX. Oke, nah berikutnya di section keempat kita akan coba menyisipkan tabel dalam dokumen LaTeX. Nah, di dalam dokumen Word kita tentu istilahnya dimanjakan ya, bagaimana cara membuat tabel, tinggal kita drag berapa tabelnya, berapa barisnya, berapa kolomnya, kemudian seperti apa dan seterusnya. Nah, untuk LaTeX kita perlu mengenerate tabel sendiri. Atau kalau misalkan Bapak Ibu, wah untuk mengenerate tabel rasanya istilahnya susah. Jadi Bapak Ibu bisa saja tabelnya itu sudah dalam bentuk gambar. Jadi nanti tinggal dipanggil saja. Nah, ini kita akan coba mempelajari bagaimana cara membuat tabel dalam dokumen LaTeX sendiri. Nah, ini pertama sama seperti tadi, kita coba izin, semuanya pasti diawali seperti ini, izin, table. Nah, ketika kita memilih table, jadi pilihnya table, jangan tabular. Kita memilih table, klik. Nah, ini formatnya akan ada semua.
sama seperti ketika mengklik bikin figure, keluar semua formatnya. Nah, ini muncul kurung Kurawa, kurung siku. Nah, ini sama seperti penggunaan pada saat digambar, ini adalah positioning. Kita mau nempatin tabel ini apakah sama persis di bawah tulisan menyisipkan tabel dalam dokumen LaTeX atau bagaimana. Nah, ini formattingnya. Nah, kalau misalnya kita mau sama persis, kita tinggal ketik H tanda seru seperti tadi. Jadi akan dipaksa mengisi space ini jika kosong. Namun kalau misalkan jika sudah penuh, dia akan turun ke bawah. Gitu. Nah, ini kita coba paksa dulu dia ada di posisi ini. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat ini ada centering. Centering ini maksudnya nanti tabelnya akan disimpan di tengah dokumen. Kalau misalkan centeringnya kita hapus, maka misalkan ini kita hapus nanti, ini tabel yang muncul itu posisinya biasanya di sebelah kiri, dalam artian rata kiri ya, di pojok kiri. Nah, biasanya tabel itu kita tampilkan di tengah, makanya kita secara default LaTeX itu memberi opsi centering. Oke, sekarang kita coba bagaimana cara membuat tabelnya. Nah, di sini ada begin tabular. Nah, ini adalah tabel yang mau kita buat. Di sini ada C, kemudian garis, ya ini biasanya di keyboard sudah ada C. Nah, ini adalah berapa kolom yang kita mau. Nah, ini di sini hanya sediakan 2 kolom. Kalau misalkan kita mau tambah, tinggal ketik saja C. Misalkan kita mau kolomnya 4. Kita tulis seperti ini. Nah, ini kenapa saya menyisipkan ini tanda apa, saya lupa tanda namanya itu. Jadi biasanya ada di atas di keyboard itu ada di atas backslash. Itu kalau kita tekan shift backslash muncul garis lurus ini. Nah, ini kita sudah membuat tabel dengan 4 kolom. Nah, sekarang setelah tabelnya dengan 4 kolom itu ada, sekarang kita perlu mengisi tabelnya. Nah, ini saya akan coba buat tabel sederhana. Ini misalkan saya tulis nomor. Nah, untuk menulis ke kolom selanjutnya kita harus memisahkan dengan simbol N. Jadi seperti ini, nomor N artinya dia akan pindah ke kolom selanjutnya. Misalkan nomor, nama, ini sederhana saja. Misalkan nilai, misalkan kita misalkan nomor, NIM kalau mahasiswa misal, nama dan nilai. Jadi kita akan mengisi yang bawahnya dengan nomor, NIM, nama, dan nilai. Nah, kita coba compile dulu hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini karena belum diformat, jadi hasilnya masih ala kadarnya. Nanti kita akan coba pelajari bagaimana cara memformatnya. Nah, di sini akan terlihat sebelum nomor itu nggak ada garis. Setelah nilai juga nggak ada garis. Nah, ini cara menambahkan garis tinggal tambah saja dengan garis lurus ini ya. Kemudian yang ujung pun sama. Kalau kita compile ulang, hasilnya akan menjadi seperti ini. Di setelah nilai itu ada. Nah, kemudian kalau misalkan kita perlu sebelum di atas nomor, di atas NIM, di atas nama, di atas nilai itu perlu garis. Nah, ini kita harus sisipkan ini perintah haline. Maksudnya kita akan membuat sebuah garis horizontal. Kemudian setelah ini juga kita biasanya perlu garis, kita kasih haline lagi. Ini kita coba compile bersama, hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya sudah mulai ini berbentuk tabel. Kemudian dari sini kita perlu mengisi tabel ini seperti apa. Misalkan nomornya 1, misalkan NIM-nya 01, namanya misalkan Anugrah, nilainya misalkan 70. Nah, untuk mengisi baris selanjutnya kita perlu double backslash, artinya ini akan turun 1 spasi ya, 1 enter ya istilahnya. Kalau dalam Word ini 1 enter, tinggal kita isi lagi misalkan 2, NIM-nya misalkan 02, misalkan seperti ini, misalkan Azhar, nilainya berapa, misalkan 71, yang 3, misalkan 003, AA misalkan, ini misalkan 72. Nah, ini saya hapus. Oke, kira-kira bentukannya seperti ini. Kita coba compile, hasilnya seperti apa.
mengisi nomor 1, name-nya berapa, namanya siapa, nilainya berapa. Kemudian table caption biasanya caption tabel itu tidak ada di bawah, tapi adanya di atas. Nah, ini kita tinggal pindah saja caption tabelnya itu di bagian atas. Ini saya cut saja. Ini di sini. Oke, jadi sudah pindah. Table captionnya itu ada di atas, tadinya di bawah. Ini bisa disesuaikan sesuai keinginan. Oke, kemudian biasanya setelah ini kita butuh garis lurus lagi. Kita tulis seperti ini. Kita kasih horizontal line lagi. Oke, jadi kira-kira tabel sederhana kita sudah jadi. Nomor, name, nama, dan nilai. Nah, ini adalah tata cara untuk membuat tabel. Jadi kita sudah buat tabel, isi gambar, kemudian nanti 2 poin yang paling penting adalah bagaimana kita men-cite sebuah referensi dan memanggilnya di dalam dokumen. Nah, ini yang biasanya sangat-sangat krusial ketika kita membuat sebuah dokumen jurnal maupun proceeding. Nah, ini kita ini section 4. Bagaimana? Lanjut dulu atau ada tambahan dari Pak Brur? Enggak, mungkin tanya jawab dulu sebelum kita akan break sekarang. Oke, sedikit lagi. Ya. Silakan bagi para peserta yang ingin bertanya, boleh langsung tanya di sini saja ataupun mengirim ke dalam link slide.do tadi ya. Izin bertanya boleh Pak? Ya, silakan Pak. Itu kan membuat tabel harus satu-satu ya. Ada cara cepat nggak, misalkan datanya itu banyak ya Pak? Nah, kita tuh pengen cara cepat gitu. Kalau satu-satu mungkin agak lama ya. Apakah ada cara cepatnya nggak kalau datanya banyak? Kalau datanya banyak, selama saya menggunakan sih sebanyak apapun datanya, biasanya saya input satu-satu mau nggak mau. Tapi mungkin bagaimana Pak Brur atau Pak Irman, apakah ada? Ya, saya bantu jawab ya Pak. Silakan Pak. Ya, ini jadi untuk yang banyak itu ada konverternya, nanti bisa di searching. Jadi katakanlah kita akan masukkan sebanyak 10 kolom, barisnya misalkan 30 gitu ya. Itu ada editornya. Jadi nanti kita masukkan seperti dalam bentuk Excel, nanti dari editor itu dia akan generate source code untuk LaTeX. Mungkin sekarang sudah lebih canggih lagi editornya. Seperti itu. Ada atau nanti source code-nya tinggal copy paste ke LaTeX-nya aja gitu ya, hasil konverternya. Iya. Iya, betul. Ada tinggal copy paste. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Biasa. Baik, mungkin Pak Rizal dan Pak Azhar boleh dilihat lagi di slide.do-nya tadi ada pertanyaan dari peserta. Oke, ini saya coba cari yang recent. Ini ada nggak manual book untuk yang dasar? Ada sebetulnya. Ini ada LaTeX for Beginner. Kalau nggak salah dulu saya sempat belajar itu dari dokumen hanya sekitar beberapa lembar. Itu mungkin 1-2 hari juga insya Allah ngerti gitu. Hanya itu basic dasarnya. Manual guide sama seperti tadi, itu ada. Kemudian untuk kolaborasi, saya belum pernah kolaborasi via overlap langsung, karena mungkin ada sebetulnya. Tadi Pak Irman juga sudah jelaskan terkait bagaimana kalau misalkan kita mau share sebuah source, mungkin disediakan linknya dari overlay punya kita, kemudian kita berikan linknya ke rekanan kita yang ingin berkolaborasi. Jadi mirip seperti Google Doc atau biasanya Dropbox dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Citasi, nanti kita akan sampai ke citasi plus membuat referensi menggunakan BibTeX. Oke, pertanyaan yang baru, tambahkan cover daftar isi, itu biasanya sudah ada settingannya sendiri terkait membuat daftar isi cover. Itu biasanya kita perlu download saja template-nya, kita tinggal edit isinya gitu. Kira-kira seperti itu. Nanti tinggal menyesuaikan isinya seperti apa. Template-nya biasanya sudah ada
Untuk cover, daftar isi, daftar tabel, dan seterusnya. Boleh bantu jawab sedikit? Ya, silakan Pak. Boleh Pak, silakan Kayaknya Pak. sebelum kita istirahat ya, Iya, Ya, Pak. sesuai dengan schedule. Jadi yang pertama yang tadi pertanyaan table, apakah bisa otomatis? Bisa. Nanti saya jelasin. Saya ambil, oke nanti aja habis setelah ini nanti saya ambil layarnya saya demokan. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, yang apa tadi? Lupa saya tadi yang terakhir itu apa tuh? Mbak yang terakhir? Cover, Mana setting margin? margin. Margin ada. Margin. Margin ada. Tambahkan cover juga daftar isi, daftar tabel, dan juga daftar gambar Pak. Oh, kalau daftar gambar, daftar itu kan ada otomatis. Bukan yang pertanyaan satu lagi, aduh saya lupa tadi yang terakhir. Kenapa ada. gambar dan tabel muncul di section 2 bukan di section seharusnya ya? Oh, Bukan. Saya jadi lupa deh. Ntar saya ingat lagi, saya lupa. Oke, pertanyaan yang bukan yang share. Nah, baru ingat saya. Ya, kalau yang itu kan nanti saya demokan. Tapi yang pertanyaan share, ya. iya Pak. Iya. Jadi ada dua pertanyaan lagi yang tadi kita masih, tanda kutip, masih belum kita jawab dengan jelas. Pertama, yang reference nanti akan dijelaskan di sesi berikutnya. Bagaimana membuat reference dan segala macam. Dan pertanyaan kedua, bagaimana kita nge-share. Ya. Oh, Ini izin minta layar sebentar mungkin? Silakan Pak. 2 Saya menit. stop sharing dulu ya. Ya, ya. Mungkin saya demokan sebentar aja, 2 menit, 3 menit, habis itu kita break, nanti silakan. setelah break kita mulai lagi. Jadi kalau kita lihat di overleaf ya, kalau Bapak Ibu ngeliat di overleaf, kita naik yang, kan ada project, ada your project, ada all project. Udah kelihatan belum nih? Sudah Pak. Oke. Kalau kita mau share, ya misalkan project Hello World ini, kita bisa pilih ini projectnya kita mau share atau gimana nih? Oke, saya kasih lihat dulu. Ini contoh project yang share sama saya. Ini 4 days ago. Ini bisa kita copy, bisa kita download dan seterusnya. Jadi kita isinya kita lihat sedikit aja ya. Nah ini isinya attribute transaction bla bla bla. Ini dan seterusnya ya. Kurang lebih itu code-nya, prediksi. Nah, kalau mau nambah-nambahin, tadi udah dijelasin kita mau nambahin, ini mungkin intro aja, mau nambahin gambar, mau nambahin reference, dan seterusnya, kita bisa pakai ini tadi. Ya. Kita bisa pakai select, kita lempar dulu, intinya kalau di internet kita kirimkan dulu filenya ya, di dalam direktori tertentu itu, baru kita tempelkan ke dalam, kita punya latex. Nanti saya akan demokan juga. Nah, saya naik dulu satu, biar saya naik satu lantai. Nah, jadi itu. Jadi kalau nanti di menu itu ada yang your project atau kita share project. Nah, pertanyaan yang agak mendasar tadi ya. Saya coba ambil lagi. Ini file ini Bapak Ibu udah dapat ya. Saya lihat udah banyak yang masuk. Bagi yang belum, saya sharing lagi nih file ini, file utama saya lah gitu. Saya share lagi di chat. Yang mau saya sampaikan, kalau mungkin waktunya nggak keburu dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi pertanyaannya apakah dasar-dasar dari latex ya? Ini ada dasar-dasar dari latex yang ambil dari beberapa tempat. Itu Bapak Ibu bisa lihat buku-buku ya, buku-buku latex. Tapi juga kalau di si overleaf yang banyak kita pakai hari ini adalah kita pakai yang tutorialnya. Jadi kalau klik di link ini nanti ada tutorial, ada videonya, ada case study-nya dan seterusnya. Nah, kurang lebih dia itu materinya seperti ini ya tadi. Sebagian sudah kita nyanyikan juga ya. Hello World, buat tabel, terus drawing, section, bibliografi dan seterusnya. Nah, sedikit aja. Kalau misalkan saya mau bikin otomatis table, yang tadi kan gitu kan? Ada. Jadi nih tabel otomatis lihat nih, bawahnya nih saya pilih nih 2 table nih. Tuh, 3 table saya generate. Generate jadi nih di bawahnya nih, generate table-nya. Nah, kita mau tambahin apa misalkan table-nya saya mau bikin 4. Dari atas ini saya mau bikin 4. Terus saya mau tambahin samping-sampingnya gitu.
saya generate lagi. Nah, itu dia ada copy clipboardnya, tempelin di code kita. Ini rahasianya nih. Jadi sebenarnya ada cara gampang ya, tapi memang kita nggak kasih di depan, nanti semuanya cara gampangnya aja ya. Jadi nggak perlu ngapal set cetek buek tadi yang panjang dan lebar tadi, ini copy aja beres. Ya. Nah, terus yang pertanyaan, apakah saya bisa generate dari Excel ke LaTeX ya? Bisa, tadi Pak Irman juga udah banyak menjelaskan. Ini ada contoh-contohnya, Excel to LaTeX ya, workbook-nya dan segala macam kita bisa cari. Oke, saya rasa untuk appetize-nya udah cukup dulu. Saya kembalikan ke moderator.